Kebebasan Jane atas segala tuntutan dan Gail Bartram tetap memakainya sebagai konsultan CBI bukan berarti Teresa dan anggota lainnya akan lepas dari skorsing. Dari 4 anggota, hanya Rigsby yang baru dipanggil ke CBI, itu pun dia ditempatkan di bagian keamanan pintu. Sedangkan Jane akan bekerja sama dengan tim lain yang diketuai oleh Ray Hafner yang saat ini sedang menangani kasus pembunuhan. Maka Jane harus bertemu Hafner dan anggota lainnya, Rick Tork, Anthony Niskin, dan Ed Masterson. Kasusnya adalah korban bernama Markus Kuzmenko, trainer di tempat gym bernama War It. Dipukul benda keras di sisi kiri kepala, tidak ditemukan barang bukti, tidak ada saksi mata, tidak ada keluarga, dan kemungkinan tewas sekitar jam 11 malam. Jane sendiri tidak seperti biasanya, dia hanya mengatakan yang bisa dipastikan korban sudah mati. This man's dead. I'm all but certain of it. Kemudian kembali ke CBI. Kali ini adalah tugas Patrick Jane untuk mengembalikan tim lamanya dengan membubarkan tim Ray Hafner. Tugasnya sedikit berkurang karena Cho dipanggil Hafner untuk bergabung ke timnya. Tapi Cho ditugaskan tambahan oleh Hafner untuk memberitahunya ketika Jane melakukan sesuatu yang aneh. Where do you want to be? Here. Di ruangan utama, Jane sudah melancarkan aksinya menggunakan keahlian. Melihat Rick dan Anthony Niskin saling membenci, jadi Jane akan membenturkan mereka berdua. Sekarang, dia diajak Hafner ke tempat kerja korban. Tapi sebelum pergi, dia menelpon memesan sesuatu untuk melengkapi rencananya. Hi, I need some help locating a special item. Kemudian bertemulah dengan pemilik gym War It, Jocelyn Chapin. Sepanjang pertanyaan diberikan Hafner, Jane memilih untuk memainkan salah satu alat berat di gym sana. Diketahui kalau Markus bekerja di sini sudah 9 tahun. Gym ini termasuk terkenal dan kebanyakan diisi oleh orang-orang politisi. Mendengar kata-kata itu, pertanyaan Jane adalah berapa banyak klien-klien yang sudah ditiduri Markus. Jocelyn menolak untuk menjawab karena itu privasi. Dia sendiri mengaku pernah berhubungan singkat dengan Hafner. Karena tidak ada jawaban, Jane mencari sendiri. Dia memilih satu wanita bersuami yang sedang melakukan treadmill, melakukan pendekatan, dan menanyakan apakah Kuzmenko adalah kekasih yang lembut atau kasar. You okay? Man down! Kemudian kembali ke CBI. Untuk wanita tadi, itu hanya membuktikan kalau Kuzmenko senang meniduri wanita-wanita bersuami yang ada di tempat gym. Memang benar, Kuzmenko sangat mempesona. Yang menarik ada di ruangan tim. Rick memarahi Anthony karena ia menerima barang sepatu heel yang ia yakin Anthony yang memberinya. Anthony tidak tahu tapi tertawa karena cocok untuk Rick yang pendek. Mereka pun berkelahi. He's on the little guy. Dan alhasil, Rick Tork dibebas tugaskan. Kursi kosong diisi oleh Grace Van Pelt. Dan kemudian, Van Pelt sudah menemukan daftar klien Markus di mana mayoritas adalah wanita. Apakah Markus hanya mengincar kesenangan atau ada faktor lain? Tapi daftar itu layak untuk diselidiki. Jane sendiri berniat untuk ke rumah Kuzmenko. Untuk berjaga-jaga, Hafner menyuruh Ed Masterson pergi menemani Jane. Dan sampai di rumah Kuzmenko, ada rencana yang dibuat Jane. Dia membuat Ed untuk duduk santai, padahal Jane diam-diam menghipnotisnya. Kemudian Ed lalu sadar dan kebingungan. Dia yakin kalau sudah dihipnotis, jadi dia menyuruh untuk cukup mengecek rumah Kuzmenko. Setelahnya Jane mengumpulkan Rigsby, Cho, dan Van Pelt. Membangun rencana menyelesaikan kasus ini tanpa Hafner untuk membawa Teresa Lisburn kembali. Jadi tim pun sepakat untuk mengikuti rencana Jane. Tapi setelahnya dilihatkan kalau Cho diam-diam memberikan informasi tadi kepada Hafner. Kita pindah sebentar ke aktivitas Teresa Lisburn. Dia meminta LaRoche untuk mengizinkannya mengunjungi Sally Carter di penjara untuk bertanya tentang Red John. LaRoche
tentu mengizinkan karena dia orang yang tidak setuju Teresa diskors. Pertemuan ini sekaligus perpisahan untuk LaRoche, karena sebentar lagi dia akan kembali ke tugas aslinya, yaitu sebagai pelayanan profesional. Dan perpisahan ini harusnya baik, tapi saat mereka akan bertemu Sally Carter di dalam sel, Sally ditemukan tewas bunuh diri. Get a medical team here! Beberapa waktu kemudian, Jane sudah datang. Teresa memberikan sebuah catatan panjang milik Sally yang ditemukan di dalam sel. Isinya lebih ke arah Sally yang putus asa karena cahayanya sudah hilang, yaitu Red John. Teresa meyakinkan kalau yang dibunuh Jane adalah Red John, tapi Jane akan membaca surat itu dulu. Sekarang pindah garis bidang Van Pelt ke rumah Kuzmenko. Ketika mereka hendak membobol rumah, Hafner sudah ada di sana, menunjukkan buku kecil yang pasti itu yang mereka cari. Looking for this? Pindahlah kemudian di ruangan Hafner. Buku itu memiliki 14 klien berisi wanita bersuami dan semuanya dari politisi. Salah satunya adalah pelaku pembunuhan. Dan Hafner tahu kalau Jane beserta tim lama akan menyelesaikan kasus ini tanpa Hafner melewati buku kecil tersebut. Informasi itu berkat mata-matanya yang kita tahu adalah Cho. Jadi Hafner akan melaporkan kepada Bertram tentang bukti ini dan melaporkan apa yang sudah Jane dan tim lama lakukan. Dan saat keluar, diperlihatkan Cho menghampiri Jane, menandakan ini masih dalam rencana mereka. Go for it. Oh, did he? Time to break the news. Semua tim kemudian berkumpul di rumah Teresa. Buku berisi 14 nama itu adalah palsu. Saat Jane menghipnotis Ed Masterson di rumah Kuzmenko, Jane menyalin 14 nama dari daftar Kuzmenko yang asli, kemudian ditaruh di tempat yang gampang ditemukan Hafner. Lalu Jane tahu Cho ditugaskan untuk mengawasinya, jadi Cho akan memberikan informasi buku itu. Sedangkan Ries Bidang Van Pelt pergi ke rumah Kuzmenko untuk meninggalkan kesan sempurna. Dan di saat Hafner melaporkan bukti palsu pada Bertram, kasus ini akan diselesaikan oleh Teresa agar menjadi alasan kuat untuk menugaskan Teresa kembali ke CBI. Tentu Teresa tidak setuju, tapi semua atas kesepakatan tim, karena mereka ingin bekerja sama dikomandani oleh Teresa Lisbon. Teresa pun menyuruh mereka keluar dan akan berbicara dengan Jane saja. Dia mau mengikuti rencana ini, tapi hanya dengan Jane tanpa melibatkan anggota lainnya. Jane setuju. Dia langsung menelpon Jocelyn Chapin untuk mengatakan sebentar lagi mereka akan menangkap pembunuh Marcus, tapi mereka butuh bantuannya. Some of that the glowy spray stuff the crime scene guys use. Sekarang Teresa dan Jane sampai di tempat gym. Teresa dan Jane menyuruh semua orang yang ada di gym untuk berkumpul dan memberikan pengumuman kalau pelaku pembunuhan Marcus Kuzmenko ada di sini. Senjata pembunuhan Kuzmenko diyakini adalah salah satu alat beban dari gym ini. Jadi mereka akan menggunakan semprotan luminol untuk mendeteksi jejak darah. Dan ada pria yang menginterupsi, seorang pengacara, mengatakan walaupun ada darah Kuzmenko pada salah satu alat beban di sini, akan banyak sidik jari orang yang akan terdeteksi di alat itu. Bagaimana bisa menentukan kalau salah satunya adalah pelaku? Pernyataan itu menarik untuk Jane. Maka Jane akan menjelaskan secara hipotesis. Bagaimana kalau alat beban itu disembunyikan Jane di dalam mobil, kantor, atau rumah? Apakah itu bisa membuktikan kalau Jane adalah pelakunya? Pengacara itu menjawab iya. Maka Jane memberikan pernyataan mutlak kalau alat beban itu tidak ada di tempat gym, melainkan disimpan Jocelyn Chapin di dalam mobil. Alat beban itu pasti dipindahkan ketika Jane memberitahu Jocelyn akan menangkap pelaku. Lalu kenapa mobil? Itu berdasarkan kemampuan mentalis Jane. You practically jumped out of your skin at the mention of car. Dan benar, alat beban itu ada di bagasi mobil Jocelyn. Ditambah jejak darah timbul lewat semprotan luminol. Kembalilah ke CBI untuk mendengar motif Jocelyn. Motifnya adalah Marcus yang mempesona. Marcus bisa menarik semua wanita-wanita kaya, membuat Marcus berpikir untuk membuat gym sendiri.
Itu membuat Jocelyn takut bisnisnya akan bangkrut. Dia mencoba merayu Marcus, tapi Marcus tidak peduli. Maka terjadilah pembunuhan Marcus Kuzumenko oleh Jocelyn. Dan kasus selesai. Di ruangan Bertram, dia marah dengan Hafner. Pelaku tidak ada dari 14 nama di buku itu. Dan Hafner dipindahkan karena dianggap tidak bisa menangani Patrick Jane. Bertram sekarang ada masalah. Kebutuhannya akan kemampuan Jane berjalan lurus dengan keinginan untuk memecatnya. Jane pun memberikan pernyataan. Hanya ada satu orang yang selalu membawa pengaruh baik untuknya, yaitu Teresa Lisbon. Bertram tidak punya pilihan lain selain mengabulkan permintaannya. Teresa kembali beserta anggota lainnya. Tugas Jane untuk mengembalikan seluruh tim ke CBI berhasil. Dan scene penutup di kantor coroner Sacramento. Jane membawa Rosalind Harker, perempuan tunanetra yang diketahui pernah tinggal bersama Roy Tagliavero atau Red John, untuk mengidentifikasi jenazah Timothy Carter. Rosalind merabah wajah Timothy dan membenarkan intuisi Jane sebelumnya, kalau Timothy Carter bukanlah Red John.